Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai ukuran penyebaran data. Ada beberapa ukuran penyebaran data yang digunakan di dalam mata kuliah statistika dan hari ini kita akan mempelajari mengenai beberapa jenis ukuran penyebaran data yang nantinya bisa Anda kerjakan untuk bisa Anda pelajari di rumah. Baik, kita mulai kepada slide berikutnya. Berikutnya, kita akan mengetahui beberapa rumus yang nantinya akan kita pakai di dalam ukuran penyebaran data. Ada beberapa ukuran letak data ya yang nantinya akan kita bahas, yaitu pertama berkaitan dengan kuartil, kemudian desil, dan yang satu lagi persentil. Data-data ini itu akan membagi ke dalam bagian-bagian yang sama jaraknya. Ya, baik itu kuartil, desil maupun persentil. Kuartil sendiri adalah ukuran penyebaran data yang membagi data ke dalam 4 bagian yang sama. Ya, sehingga kuartil itu nantinya akan membentuk ke dalam 3 bagian yang sama. Jadi ada Q1, ada Q2, ada Q3. Demikian juga dengan desil. Desil dia membagi ukuran penyebaran data itu dia membagi ke dalam 10 bagian yang sama. Ya, sehingga I itu sama dengan nilai angka 1, 2, 3 sampai dengan nilai 9. Ya, batas maksimalnya adalah sampai desil ke-9. Dan yang ketiga adalah persentil. Persentil itu akan membagi ke dalam 100 bagian yang sama. Sehingga ukurannya adalah angka 1, angka 2, angka 3 sampai dengan 99. Nah, di kolom kedua itu tersaji rumus. Rumus yang digunakan semuanya sama. Yang membedakan adalah letak datanya. Ya, kalau kita bicara kuartil berarti I dibagi 4 dikalikan N. Artinya kita akan menentukan di mana letak kuartil pada pola distribusi frekuensi. Kuartil sendiri itu dinotasikan dengan QI. Ya, QI. Lalu yang kedua desil. Desil berarti kita akan menentukan di mana letak kelas desil dengan menggunakan rumus I dibagi 10 dikalikan N. Itu yang pertama kali kita lakukan lebih dahulu. Demikian juga dengan persentil. Baik, berikutnya kita mulai membahas satu persatu data-data ini ke dalam sebuah pola distribusi frekuensi atau dalam bentuk data berkelompok. Untuk ukuran penyebaran data yang pertama, kita mulai dengan ukuran kuartil. Nah, di sini kita akan membahas dari kuartil data tunggal, ya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan apa itu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi statistika peringkat ke dalam 4 bagian yang sama. Saya ambil contoh. Misalnya, kita mendapatkan suatu kumpulan data sebanyak 20 data. Ya. Kemudian data-data itu Anda urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Di sini ada bentangan garis berwarna putih, ya. Nah, bentangan garis berwarna putih ini berisi 20 pengamatan data yang masih acak.
Kemudian Anda urutkan mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian selanjutnya di antara data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar, kita ambil titik tengahnya, ya. Kita ambil nilai tengahnya untuk kemudian kita tulis dia sebagai Q2, ya. Artinya nilai Q2 ini membagi data yang terkecil dengan data yang terbesar dalam porsi yang sama. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa di dalam kuartil itu ada 3 jenis kuartil. Pertama, kuartil bawah atau istilahnya Q1. Kuartil tengah Q2 dan kuartil atas Q3. Untuk Q1, dia membagi data dari data yang terkecil sampai ke titik tengahnya. Letak Q1 adalah berada tepat di tengah-tengah antara data terkecil sampai dengan titik tengahnya atau nilai Q2, ya, atau kuartil yang berada tepat di tengah-tengah. Itu kita akan mendapatkan nilai Q1. Selanjutnya untuk nilai Q3, dia berada di tengah-tengah antara Q2 sampai ke data yang paling besar. Di sini adalah letak Q3. Nah, kalau kita kembalikan lagi kepada definisi dari kuartil, di sini kuartil itu sudah membagi data dari data terkecil sampai dengan data terbesar ke dalam, ya, ada 3 kuartil di sini, ya. Ada Q1, Q2 dan Q3. Nah, ini membagi 4 bagian yang sama. 4 bagian yang sama itu adalah jarak yang dari data terkecil sampai ke Q1. Dia memiliki jarak yang sama, ya, dari data terkecil sampai data Q1. Demikian juga dari Q1 ke Q2, dia punya jarak juga yang sama. Ya, dibagi ke dalam 4 bagian yang sama. Artinya masing-masing bidang yang dibagi dari kuartil 1, 2, dan 3 ini sudah memenuhi unsur dari pengertian kuartil itu sendiri. Ya. Karena nilai-nilai itu sudah terbagi sama rata. Ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Demikian penjelasan dari definisi ukuran penyebaran data yang pertama. Kita ambil contoh untuk kuartil data tunggal terlebih dahulu. Kita masuk kepada slide berikutnya. Di dalam contoh ke-1, kita akan menentukan berapa nilai median dan kuartil dari data tunggal. Nah, dikatakan data tunggal di sini adalah data yang disajikan tidak dalam bentuk data berkelompok. Jadi, statusnya bukan dalam bentuk distribusi frekuensi, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita simak ada contoh pertama. Tentukan median, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data-data berikut di bawah ini. Nah, lihat, Anda melihat di sini ada deretan angka-angka yang disajikan dalam bentuk data tunggal. Kita diminta untuk mencari berapakah nilai mediannya, kemudian nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, di slide sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa kuartil bawah itu sama dengan Q1, kuartil tengah itu sama dengan Q2, dan kuartil atas itu sama dengan Q3. Nah, sebelum kita mencari nilai-nilai tersebut di atas, kita harus mengurutkan data-data ini terlebih dahulu, mulai dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang terbesar. Itu terlebih dahulu.
Nah, kemudian kita lihat bagaimana bentuk data tunggalnya. Apakah dia berbentuk data ganjil ataukah data genap, ya. Nah, kalau misalnya dalam contoh di sini kita mendapatkan di sini bentuknya adalah dalam bentuk data ganjil, ya. Karena di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 deret angka dan ini termasuk ke dalam data ganjil, ya. Nah, kita bagi dua dulu. Ya, kita bagi dua. Di sini ada 6 deret angka yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan kita bagi dua lagi, ada 6 deret angka yang mengarah ke sebelah kanan. Kita mendapatkan ada nilai tengah di sini. Nih, ada angka 30. Nah, secara otomatis nilai 30 ini dikatakan sebagai nilai median. Ya, kalau dalam data tunggal dikatakan median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah deret angka. Jadi di sini median itu sama dengan 30. Artinya secara otomatis kita bisa mengatakan bahwa nilai kuartil tengah itu sama dengan nilai mediannya. Karena kuartil tengah adalah nilai yang membagi data ini ke dalam dua bagian yang sama. Jadi nilai kuartil 2-nya itu juga sama dengan 30. Nah, sekarang kita mencari berapakah nilai kuartil 1 dan kuartil ketiga. Nah, di dalam data yang sudah berurutan tadi, data yang ada di sebelah kiri, kita bagi dua kembali. Ya, kita bagi dua untuk bisa mencari di mana letak Q1. Demikian juga kita membagi dua untuk data yang ada di sebelah kanan, nilai kuartil 2. Ya, kita bagi dua di sini ya, sehingga kita akan mendapatkan di mana letak posisi nilai kuartil ketiga. Untuk nilai kuartil pertama, dia ada di antara angka 15 dengan 15. Ada di tengah-tengah sini. Berarti ini adalah nilai Q1. Ya, karena dia akan membagi ke dalam dua bagian yang sama juga. Karena kuartil itu membagi ke dalam 4 bagian yang sama. Di sini kita lihat ada berapa area dibagi 4 sini. Ada dari 30 ini ada 4 area. Ya. Dari Q1 sini ada 2, kemudian dari Q3-nya juga ada 2. Jadi membagi ke dalam dua bagian yang sama. Kemudian di mana letak Q3-nya? Letak Q3 itu ada di antara 55 dengan 57. Di sini nilai Q3. Nah, untuk mencari berapakah besar nilai kuartil 1 dan kuartil ketiga, itu caranya sama dengan kita mencari nilai tengah. Ya, berarti 15 ditambah 15 kemudian dibagi 2. Hasilnya sama dengan 15. Demikian juga dengan Q3. Q3 itu sama dengan 55 ditambah 57, kemudian kita bagi 2. Hasilnya sama dengan 56. Sehingga kita sudah mendapatkan berapa nilai akhir untuk data tunggal yang diminta. Kemudian di sini kita bisa membaca bahwa nilai kuartil ke-1 sama dengan 15, kuartil kedua sama dengan 30, dan kuartil ketiga sama dengan 56. Nah, sekarang pembuktiannya bagaimana? Kita lihat. Kuartil ke-1 sama dengan 15. Tadi di mana letak Q1? Letak Q1 itu ada di tengah-tengah sini. Ya. Berarti di antara nilai 15 dengan 15 ini ada letak nilai Q1, yaitu sama dengan 15. Pembuktiannya seperti itu. Di mana letak Q3? Q3 itu sama dengan 56. Dia ada di antara nilai 55 dan 57. Berarti di sini angkanya tidak boleh lebih dari 55 dan 57. Gitu ya. Ada di antara rentang angka ini. Berapa nilainya? 56. Nah, demikian bagaimana cara kita mencari nilai kuartil
untuk jenis data tunggal. Berikutnya kita akan mencari berapa besaran nilai kuartil untuk data berkelompok. Sekarang kita akan menghitung berapa besar nilai kuartil untuk data berkelompok. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana kita menghitung median ya untuk data berkelompok. Sekarang kita akan menghitung berapa nilai kuartil untuk data yang kita sajikan dalam bentuk data berkelompok. Berikut ini ada rumus yang bisa kita gunakan ya untuk kita menghitung nilai kuartil. Ada di sini keterangan QI. QI itu sama dengan kuartil ke I. Karena tadi pengertiannya kuartil adalah ukuran penyebaran data yang membagi data itu ke dalam 4 bagian yang sama, maka I itu jumlahnya ada 3. 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, kemudian sama dengan TB1. TB1 ini adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Ditambah ada yang di dalam kurung I dibagi 4 dikalikan N. N ini adalah jumlah keseluruhan dari frekuensi kelas yang ada di dalam kuartil. Dikurangi sigma F dikurang I. Artinya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Jadi jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Ya, nanti kita bisa menemukan di dalam tabel. FI sama dengan frekuensi kelas kuartilnya itu sendiri. Dan P sama dengan panjang kelas. Nah, berikut kita diminta untuk menghitung berapa besar nilai Q1, Q2, dan Q3. Dan median dari data berikut. Kalau median sudah otomatis Q2 sama dengan nilai median. Nah, di sini kita mendapatkan satu data berkelompok yang sudah jadi. Ada beberapa kelas yang disajikan di dalam pola distribusi frekuensi ini, yaitu ada 7 kelas ya. Di mana 7 kelas ini ditempati oleh beberapa frekuensi yang sudah tersusun sesuai dengan rentang kelasnya masing-masing. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari berapa besar nilai Q1. Ya, nilai Q1. Kita sesuaikan dengan rumus yang barusan kita sudah bahas. Berarti QI itu kita ganti dengan Q1. Ya. Jadi semua yang ada notasi I kita ganti dengan angka 1. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus, kita harus menghitung dulu jumlah frekuensi kumulatifnya dulu. Ya. Minggu yang lalu kita sudah menghitung bagaimana mencari nilai frekuensi kumulatif. Nah, di sini di dalam tabel kita bikin lagi satu kolom untuk mencari sigma frekuensi kumulatifnya. Ya, masih ingat caranya bagaimana? Saya ulangi lagi ya. Kita mulai dari kelas interval pertama. Di sini ada jumlah frekuensinya 6. Berarti sigma frekuensi kumulatif kelas interval pertama itu sama dengan 6. Interval kedua, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Interval ketiga, 10 ditambah 9 sama dengan 19. Dan seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu kita mendapatkan jumlah frekuensi kumulatif secara keseluruhan nilainya sama dengan 50. Berarti kita mendapatkan N sama dengan 50. Ya, jadi jumlah frekuensi kumulatif ini harus sesuai dengan data yang ada.
Di sini datanya sama dengan 50. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan data dari jumlah frekuensi kumulatif, maka selanjutnya kita bisa melakukan operating data. Nah, sekarang setelah kita bisa mendapatkan jumlah frekuensi kumulatif, langkah berikutnya kita menentukan di mana kira-kira letak kelas kuartil pertama. Ya, di mana letak Q1. Untuk kita bisa mencari di mana letak Q1, yaitu dicari dari rumus yang di atas ini. 1 dibagi 4 dikalikan N. Ya, jadi 1/4 dikalikan N. N-nya tadi berapa? N-nya tadi sama dengan 50. Berarti 1/4 dibagi 50. Hasilnya 12,5. Nah, untuk bisa tahu di mana letak Q1, kita melihat di sini, kembali lagi ke dalam tabel. Ya, di mana letak kelas Q1? Nah, letak kelas Q1 ini ada di kelas ketiga. Kenapa ada di kelas ketiga? Kita lihat di sini. Dari kelas frekuensi kumulatifnya. Pertama di kelas interval pertama 6. Masih kurang kan ke 12,5. Kemudian kelas interval kedua 10. Juga masih kurang. Butuh 12,5. Berarti angka 12,5 dia terletak di kelas interval ketiga. Berarti kita tandai di sini letak kelas kuartil ke-1 ada di kelas interval ketiga. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan di mana letak kelas kuartil tersebut, tinggal kita masukkan data yang ada untuk kita olah sehingga kita bisa menemukan berapa nilai Q1-nya. Ya. Nah, di sini di kelas interval ketiga, kita akan menghitung berapa tepi bawah kelas kuartil pertama. TB1-nya berapa? Nah, TB1-nya kita melihat dari batas bawahnya. Batas bawah kelas interval ketiga berapa? 43. Berarti kita mencari tepi bawahnya 43 dikurangi dengan 0,5. Sama dengan 42,5. Ya, berarti kita sudah mendapatkan nilai TB1 atau tepi bawah kelas kuartil pertama itu sama dengan 42,5. Nah, kemudian kita masuk lagi, mencari apa lagi? Sigma F dikurang I. Ya, berarti kita akan mencari berapa jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Kuartil pertama. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa jumlah frekuensi kumulatif dia terletak di kelas interval ketiga. Berarti sigma F dikurangi I, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama berapa angkanya? 10. Berarti kita harus melihat angka yang ada sebelum kelas kuartilnya. Ya, di sini jumlah frekuensi kumulatif ya. Berarti sebelum kelas kuartil ketiga ini berapa nilainya? Ada 10. Nah, kemudian FI. FI adalah frekuensi kelas kuartil pertama. Berapa frekuensi kelas kuartil pertama? Kita lihat lagi ke dalam tabel. Di sini ada nilai 9. Berarti frekuensi kelas kuartilnya itu sama dengan 9. Ya. Frekuensi kelas kuartilnya itu sendiri ya berapa? Ya 9. Dikalikan P. P itu adalah panjang kelas interval. Berapa jarak dari kelas interval? Ada 6. Ya, P sama dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan data-data ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya, Anda sudah bisa lah menghitung ke dalam rumus. Selesaikan dulu ya operasi yang ada di dalam kurung, kemudian dikalikan P, baru ditambah dengan tepi bawah kelas kuartil. Dan didapat hasilnya Q1 sama dengan 44,17.
Kita buktikan, betul tidak nilai Q1 ini ada di kelas interval ketiga tadi, ya. Kan tadi kita sudah menandakan di sini bahwa kelas kuartil pertama ada di kelas interval ketiga. Dan ternyata diperoleh hasil Q1 sama dengan 44,17. Buktikan benar tidak nilai Q1 ada di antara rentang nilai yang ada di kelas interval ketiga. Dan di sini ternyata sudah terbukti bahwa rentang kelas interval ketiga itu ada di antara 43 sampai dengan 48. Dan nilai Q1 ini terletak di antara rentang 43 sampai dengan 48. Berarti perhitungan yang sudah kita lakukan dari awal sampai dengan akhir ini sudah benar. Dan letak nilai Q1 dia terletak pada kelas interval ketiga. Demikian mencari kuartil pertama. Kita lanjutkan dengan kuartil kedua. Untuk kuartil tengah atau Q2, dari data berkelompok kita bisa menghitung sama caranya dengan Anda melakukan perhitungan pada kuartil pertama. Ya. Jadi kita pakai data distribusi frekuensi yang sudah ada, kemudian kita cari berapa besar frekuensi kumulatifnya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Namun sebelumnya kita tentukan dulu di mana letak posisi Q1 pada kelas interval tersebut, ya. Nah, di sini karena kita bicaranya Q2 berarti I dibagi 4 dikalikan N. I-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti 2/4 dikali N-nya berapa? N-nya 50. Kita lihat di sini data dalam frekuensi kumulatif, ya, ada sebanyak 50 data. Ya. Berarti 2/4 dikalikan 50 sama dengan 25. Artinya, untuk kita bisa mengetahui di mana letak Q1, kita membutuhkan 25 data. Cara mencarinya dari mana? Kita mencari dari frekuensi kumulatifnya di sini. Ya. Frekuensi kumulatifnya, angka 25 ini ada di kelas interval keempat. Kenapa ada di kelas interval keempat? Karena kalau kita bicara kelas interval ketiga, datanya masih 19, masih kurang. Kita membutuhkan 25 data. Berarti 25 data itu dipenuhi dengan kelas interval keempat. Ya. Kita tandai di sini. Berarti kelas interval keempat itu berada nilai Q1. Ya. Jadi dia ada letak Q1. Q1 ada di antara rentang 49 sampai dengan 54. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. TB2, tepi bawah kelas kuartil kedua, berapa? Nah, tepi bawah kelas kuartil kedua tadi diambil dari batas bawah kelas kuartilnya. Tadi batas bawah kelasnya adalah 49, maka tepi bawah kelasnya adalah 49 dikurang 0,5. Hasilnya 48,5. Ya. Kemudian berikutnya sigma F, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua. Berapa? Tadi karena kelas kuartilnya ada di kelas keempat, ya. Berarti jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu adalah sama dengan 33. Maaf, sama dengan 19, ya. Jadi sekali lagi, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah sama dengan 19, ya. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya itu sendiri. Karena tadi kita ada di kelas interval keempat, berarti frekuensinya berapa? 14, ya. Panjang kelasnya 6. Berarti nanti kita mendapatkan hasilnya 51,07.
Jadi letak Q2 itu sama dengan 51,07. Kita buktikan benar tidak angka ini ada di kelas interval keempat. Tadi yang sudah kita tandai. Ternyata terbukti nilai 51,07 berada di antara rentang 49 sampai dengan 54. Kemudian kuartil ketiga sama ya, sama perhitungannya, caranya sama. Kita cari dulu di mana letak kelas Q3 pada pola distribusi frekuensi yang ini. Ya, berarti cara mencarinya 3/4 dikalikan 50 sama dengan 37,5. 37,5 ada di data keberapa? Di dalam kelas interval. Oh, ternyata ada di kelas interval kelima. Ya, ada di rentang kelima nih. Ya, ada di kelas interval kelima. Kita langsung tandai di sini. Ya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Berapa tepi bawah kelasnya? Berarti tepi bawahnya adalah 55 dikurangi 0,5. Hasilnya 54,5. Kemudian berapa jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga? Yaitu sama dengan 33. FI, jumlah frekuensi kumulatif kelas kuartil itu sendiri. Berapa? Hasilnya 10. Sudah, tinggal Anda masukkan ke dalam rumus ini. Ya. Panjang kelasnya berapa tadi? Panjang kelasnya kan nggak akan berubah. Panjang kelasnya sama dengan 6 ya. Kemudian setelah kita hitung hasilnya diperoleh 57,2. Kita buktikan betul nggak 57,2 itu ada di rentang kelas kelima tadi ya. Betul nggak? Kita buktikan. Betul 57,2 ada di antara kelas 55 sampai 60 pada interval kelima. Nah, berarti jawaban kita sudah benar. Ya, demikian penjelasan saya mengenai data kuartil. Ya, sekali lagi hati-hati di dalam Anda menentukan di mana letak kelas-kelas kuartil ini. Karena salah Anda menentukan, berarti nanti total semuanya akan keliru hasilnya. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Kita lanjut dengan pembahasan kita yang berikutnya yaitu desil. Desil adalah kumpulan datum atau data dalam bentuk statistika peringkat, yaitu data yang terurut yang dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Artinya, nilai desil itu terletak antara desil ke-1 sampai dengan desil ke-9. Nah, berikut di bawah adalah bagaimana kita bisa menentukan desil untuk jenis data tunggal. Ya, untuk desil data tunggal, ini rumusnya adalah I dikalikan N ditambah 1, kemudian dibagi 10. Dengan nilai I itu antara nilai 1, 2, 3, sampai dengan 9. Ya, dan N adalah banyaknya data. N itu bisa jadi lebih dari 10. Ya. Nah, di sini permasalahannya adalah nanti di saat Anda menghitung ya berapa besar nilai desil ya untuk data tunggal, itu akan kita peroleh ke dalam dua hasil. Yang pertama, hasilnya nanti bisa merupakan bilangan asli alias bilangan bulat ya. Dan yang kedua adalah hasil yang nantinya bisa berbentuk ke dalam bilangan pecahan, bukan bilangan asli. Nah, untuk kita bisa mencari dan menemukan di mana letak kelas desil untuk data tunggal, maka kita bisa melakukannya dengan menggunakan interpolasi linier ya. Nah, kita lihat contoh berikut. Diberikan data sebagai berikut ya. Jadi ada urutan data dan kita diminta untuk mencari di mana letak desil keempat, desil ke-7 dan desil ke-9 dalam urutan data tunggal. Ya.
Nah, sebelumnya kita harus mengurutkan ini terlebih dahulu. Karena apa? Kembali lagi kepada prinsip desil. Desil merupakan kumpulan data yang dibentuk dalam statistika peringkat. Artinya kalau dia dikatakan statistika peringkat, data itu harus terurut ya, mulai dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, setelah itu kita bisa mencari berapa nilai desil untuk kelas keempat ya, atau untuk urutan keempat, maaf, untuk urutan keempat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi yang sudah kita sajikan yang di awal, I dikalikan N ditambah 1, kemudian dibagi 10. Nah, diperoleh nilainya karena kita ingin menghitung berapa nilai desil keempat, ya, berarti kita tinggal masukkan D, I, yaitu 4, dikalikan, nah berapa ini jumlah urutan datanya ada berapa? N-nya. Semua totalnya ada 14, berarti 14, N-nya, kemudian ditambah 1 dibagi 10. Kita bicara desil, berarti dia dibagi 10. Hasilnya sama dengan 6. Nah, kebetulan ini adalah bilangan asli, bilangan bulat. Berarti desil keempat itu berada pada urutan ke-6. Ya. Kita lihat di sini, kembali lagi ke atas kepada soal. Ya, berapa nilai yang ada pada urutan ke-6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti desil keempat ada pada urutan ke-6 dan nilainya sama dengan 55. Gitu ya, gampang ya. Nah, kita lihat sekarang nilai desil ke-7. Nah, didapat nilai desil ke-7 setelah kita mengurutkan data itu terlebih dahulu, maka diperoleh hasil 7 dikalikan 14 ditambah 1, kemudian dibagi 10. Hasilnya sama dengan 105 dibagikan 10. Nilainya sama dengan 10,5. Ya, nilainya sama dengan 10,5. Nah, 10,5 ini bukan dalam bentuk bilangan bulat, tapi dalam bentuk bilangan pecahan. Karena dia berbentuk bilangan pecahan, maka kita menggunakan pola interpolasi linier. Nah, artinya data 10,5 ini berarti data yang berada pada urutan ke-10 ditambah 0,5. Karena belakang komanya adalah 10,5, 0,5 berarti. Nah, artinya data ke-10 atau X10 ditambah 0,5. Nah, 0,5 itu ada di antara urutan ke-11 dan urutan ke-10 dan urutan ke-11. Maka kita memasukkan ke dalam rumus X ke-10 ditambah 0,5 dikurangi urutan ke-11 ya diambil urutan ke-10 gitu. Jadi kita tinggal mengubah data yang terletak pada urutan ke-10 berapa nilainya, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti data yang ada di urutan ke-10 itu sama dengan 75. Data yang terletak di urutan ke-11 ada nilainya berapa? 80 ya. Nilainya 80. Nah, berarti kita tinggal masukkan di sini. Desil ke-7 sama dengan ya. Tadi berapa? X10-nya tinggal diganti 75 ditambah 0,5 dikalikan X11-nya tadi 80 dikurangi X10-nya 75. Hasilnya 77,5 gitu. Nah, jadi data yang berada pada urutan ke-7 ya data yang berada pada urutan ke 10,5 untuk desil ke-7 itu nilainya 77,5. Karena dia berada di antara urutan ke-10 dan urutan ke-11. Urutan ke-10 dan ke-11 kan tadi antara 75 dan 80.
Nah, antara 75 dan 80 itulah letak kelas desil ke-7, yaitu nilainya 77,5. Paham ya? Kita menggunakan pola interpolasi linear. Berikutnya, kita ingin mencari nilai desil ke-9. Sama dengan kita menghitung pada nilai desil yang ke-7 tadi, kita urutkan terlebih dahulu angkanya sebagai berikut. Ya, ini sudah tersusun dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian kita menentukan di mana letak nilai desil ke-9. Jadi 9 dikalikan 14, karena di sini nilai N-nya ada 14, ditambah 1 dibagikan 10. Hasilnya 135 dibagi 10 sama dengan 13,5. Ya, karena ini statusnya bilangannya bilangan pecahan bukan bilangan asli, maka kembali lagi kita menggunakan pola interpolasi linear. Nah, artinya data 13,5 ini berarti data pada urutan ke-13 ditambah 0,5-nya. Nah, nilai 0,5 itu ada di antara urutan ke-14 dan urutan ke-13 dan urutan ke-14. Ya, maka kita masukkan ke dalam rumus X13 ditambah 0,5 dikalikan data yang ada pada urutan ke-14 atau X14 dikurangi X13. Tinggal kita ubah. X13 itu adalah data yang terletak pada urutan ke-13. Berapa? Nilainya sama dengan 85. Setelah kita urutkan ya, data yang kita lihat adalah data yang kita urutkan. Setelah kita urutkan terlebih dahulu. Lalu data yang terletak di urutan ke-14 berapa? Nilainya sama dengan 88. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya di sini sudah jadi. Nah, ini kebetulan belakangnya 13,5. Kalau seandainya 13,6 atau 13,2 misalnya, berarti D9 sama dengan X13 ditambah 0,2. Kalau di sini hasilnya 13,2. Berarti X13 ditambah 0,2 dikalikan data ke-14 dikurang data ke-13. Kalau 13,9 berarti X13 ditambah 0,9. Dan seterusnya. Jadi semua hasilnya itu harus disesuaikan dengan keadaan yang dihasilkan, apakah dia bilangan bulat ataukah dia berbentuk bilangan pecahan. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana menghitung nilai desil untuk jenis data yang berdistribusi frekuensi. Ya, sama seperti tadi Anda menghitung kuartil. Di sini ada rumus, ya. Hanya di sini bedanya I-nya dibagi 10. Kalau tadi I-nya dibagi berapa? 4. Karena kuartil membagi ke dalam 4 bagian yang sama. Kalau ini desil yaitu data yang membagi ke dalam 10 bagian yang sama. Berarti I dibagi 10 kalikan N. Ya, notasi yang lainnya sama. Nah, nilai DI ya atau nilai desil itu terletak antara D1 sampai dengan D9. Gitu ya. Nilai D1 sampai dengan D9. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Misalnya tadi diminta bagaimana kita menghitung desil ketiga. Ya, desil ketiga berarti kita sebelum menentukan di mana letak kelas desilnya, Anda seperti biasa cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ya, jumlah frekuensi kumulatif itu berapa. Baru setelah itu kita bisa menghitung di mana letak kelas desil ketiga. Nah, letak kelas desil ketiga itu sama dengan 15. Berarti saya membutuhkan 15 data untuk saya bisa menentukan di mana letak kelas desil ke-3.
3 tadi. Karena 15 berarti dia ada di interval ketiga. Ya, ada di interval ketiga. Tinggal kita buktikan benar tidak nilai desil ketiga itu ada di interval ketiga. Ya, sekarang kita lihat ke dalam rumusnya. TB1 TB3 ya, itu sama dengan 42,5. 42,5 dari mana? Batas bawah, tepi bawah kelas interval ketiga. 43 dikurang dengan 0,5, hasilnya 42,5. Lalu kemudian jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Tadi di mana letak kelas desil? Ada di letak kelas ketiga, ya kan? Nah, berarti nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas desil itu sama dengan 10. Lalu frekuensi kelas desilnya itu sendiri adalah 9. Panjang kelasnya tetap 6. Ya. Artinya kita sudah mendapatkan berapa besaran nilai desil ketiga untuk data yang sudah kita olah. Dan nilainya adalah 45,8. Buktikan, betul tidak 45,8 itu ada di antara rentang kelas interval ketiga. Kita amati, oh ternyata betul ya. Karena ini namanya ilmu hitung, jadi angkanya itu sudah pasti. Jadi mau nggak mau ya Anda harus menyesuaikan bagaimana supaya jawaban kita itu sudah benar lah paling tidak dan dijawab gitu ya. Nah, demikian juga dengan desil kelima. Nah, desil kelima kita menentukan di mana letak kelas desilnya itu sendiri. Berarti 5/10 dikalikan 50 hasilnya 48. Ya. Nah, selanjutnya kita mencari di mana letak kelas di sini kelas desil kelima. 5/10 dikalikan 50 25. Jadi saya butuh 25 data. 25 data ada di rentang kelas ke-4 ya. Oke, pintar. Kelas ke-4. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya, nilai 25 kelas nilai 25 itu ada di angka berapa gitu ya. Nah, itu nanti bisa Anda hitung di rumah bagaimana caranya kita menentukan letak kelas desil itu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.